melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan sholat taraweh dan juga witir secara berjamaah. Alhamdulillah, semoga kita semuanya, Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam keadaan sehat-sehat ya, tanpa kurang sesuatu apapun. Jikapun ada yang sakit, ya kita syukuri. Semoga menjadi penggugur dosa kita di momen 10 hari terakhir ya bulan Ramadan gitu. Kemudian salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki malam yang ke-24 ya, insya Allah besok hari ke-24 atau sekarang sudah malam ke-24. Tidak terasa kira-kira 6 atau 7 hari lagi kita akan menyelesaikan ya bulan Ramadan ini. Tentu di pekan-pekan terakhir, 10 hari terakhir atau mungkin pekan keempat ya, memasuki pekan keempat kalau kita hitungnya per pekan itu, fase-fase ataupun masa-masa barangkali sebagian besar masyarakat atau kita kaum muslimin itu menyiapkan diri untuk menyambut hari raya gitu nih. Baik itu mungkin dari persiapan apa istilahnya, makanan gitu nih, atau mungkin pakaian dan lain sebagainya. Nah, monggo mengenai fenomena ataupun hal tersebut ya, hal yang mungkin ingin saya sampaikan sedikit saja Bapak Ibu, hadis dan juga ayat Al-Quran yang Allah sampaikan ya, yang mana harapannya bisa merefleksikan dan juga mengingatkan kita kaum muslimin sekalian untuk sama-sama kita tidak boleh menjadi orang-orang yang apa istilahnya berlebihan atau mungkin istilahnya melakukan pemborosan gitu. Apalagi kita sudah belajar banyak disampaikan oleh para mubalik, para ustadz di 24 atau 23 hari kemarin ya, disampaikan setiap apa namanya kultum ya, baik itu habis taraweh, sebelum taraweh atau mungkin habis taraweh jika ada pengajian atau mungkin kultum subuh atau mungkin menjelang berbuka ataupun kajian-kajian yang lain, dan juga di masa-masa kita melaksanakan puasa, menahan hawa nafsu dan sebagainya. Dan jangan sampai kemudian di hari-hari terakhir ini malah kita kemudian istilahnya lupa nih, dan juga balas dendam gitu. Terus kemudian melakukan pemborosan atau mungkin berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta. Nah, di ayat Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 31 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan juga di ayat berikutnya di surat Al-Furqan ayat 67 Allah berfirman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan orang-orang yang apabila mereka belanja, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan mereka di tengah-tengah antara yang demikian. Nah, ini mau Bapak Ibu para jemaah sekalian, barangkali momen di akhir bulan Ramadan biasanya kita menyiapkan ya tadi, istilahnya ada mungkin yang hampers atau mungkin dapat oleh-oleh, kenang-kenangan untuk ngasih saudara dan sebagainya, atau mungkin beli untuk keluarganya, sampai kemudian melakukan pemborosan ya, istilahnya kalap gitu, misal ke tempat belanja atau supermarket, minimarket, sampai kemudian tidak memperhitungkan ataupun menuliskan mana sih yang memang kebutuhan dan juga mana yang memang itu hanya keinginan ataupun hawa nafsu kita gitu, ketika memasuki tempat belanja itu. Nah, monggo Bapak Ibu, harapannya kita bisa hati-hati dalam belanja ini, atau mungkin juga terus ketika misal di mall atau mungkin di tempat belanja, lihat baju yang bagus atau mungkin pakaian dan sebagainya, langsung beli banyak dan seterusnya. Nah, ini ternyata yang kepakai hanya satu atau mungkin 2 potong saja. Nah, ini kan juga sikap ataupun sifat yang mubadir atau mungkin melakukan pemborosan terhadap harta ya Bapak Ibu semuanya. Nah, monggo bisa menjadi perhatian kita semuanya. Dan juga mungkin yang kedua berkaitan putra putri ya, kita semuanya yang
barangkali masih punya yang putra putri kecil gitu ya, atau mungkin cucu juga gitu. Karena biasanya di momen menjelang hari raya itu ada banyak yang jual petasan nih Bapak Ibu dan juga para jamaah sekalian, ini monggo juga jadi perhatian semuanya. Ya mungkin kalau apa namanya uangnya berlebih terus rapopo kok kan sesekali ya, itu monggo ya, keyakinan pribadi. Tapi tadi yang dibacakan di dalam ayat Al-Quran demikian, kita sebagai kaum muslimin, orang yang beriman, dilarang untuk melakukan pemborosan berkaitan harta-harta kita gitu. Nah kalau menurutku beli kayak gitu nggak melakukan pemborosan kok, atau bukan sebuah sikap yang boros gitu ya, itu monggo keyakinan masing-masing. Tapi sifatnya di sini saya menyampaikan, dan secara umum deh, kalau kita misal membelikan petasan dan sebagainya dan hanya di apa sumet dan nanti terbakar dan sebagainya, itu kan juga istilahnya bakar uang juga gitu. Nah, dan saya rasa juga itu sebuah hal yang pemborosan gitu, ataupun sia-sia gitu. Pun juga di hadis Rasulullah bersabda ya, di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyampaikan, tidaklah seorang hamba membelanjakan sesuatu secara boros, melainkan dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Ta'ala. Bapak Ibu dan juga para jemaah sekalian. Nah, ini monggo jadi perhatian kita semuanya. Saya hanya menyampaikan, sifatnya mengingatkan, refleksi, khususnya untuk diri saya pribadi juga, gitu, ya. Karena mungkin kita tadi gitu, misal tidak hanya keluar, wah insya Allah tak ada kemauan dan gak tertarik beli ini itu, barangkali juga lewat handphone juga bisa jadi apa gitu, cara kita untuk istilahnya apa ya, boros juga gitu, karena mungkin karena puasa terus bingung ngapain, sudah selesai ngaji kita buka HP gitu ya, buka marketplace, Shopee, misal Tokped dan sebagainya, atau mungkin TikTok gitu ya. Terus kok kepencet-pencet dan sebagainya, beli atau apa. Nah, itu juga kita perlu hati-hati gitu, karena jangan sampai kita kemudian boros dalam mengelola harta kita. Yang di sini disampaikan oleh Allah dan juga Rasulullah, itu tidak hanya kemudian untuk orang-orang yang punya banyak harta nih, tapi untuk semua nih kaum muslimin dan juga mukminin gitu. Jadi bagi kita semuanya yang memang berharta, baik itu mungkin banyak ataupun cukup, sama saja gitu. Kita harapannya bisa mengeluarkan harta ini secara bijak, secara baik, jangan kemudian melakukan pemborosan. Sudah mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, sifatnya mengingatkan, semoga bisa menjadi pelajaran, muhasabah untuk diri saya pribadi maupun untuk Bapak Ibu jamaah sekalian. Dan juga sekalian mohon maaf ya jika ada kesalahan dari saya pribadi, barangkali jika selama kultum ataupun menyampaikan apa istilahnya nasihat ataupun menasihati saling menasihati dalam kebaikan di mimbar ini selama bulan Ramadan, berikan kesempatan untuk belajar. Saya pribadi menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, saat pun semoga apa yang disampaikan jika memang itu baik bisa diambil oleh Bapak Ibu para jamaah sekalian, yang memang buruk atau tidak pas, monggo dibuang jauh-jauh saja ya Bapak Ibu dan juga para jamaah sekalian. Itu saya mungkin Bapak Ibu dan juga para jamaah sekalian, mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.